Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khalid Alfianaya, Universitas nomor 121 Kuasa Konten Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rasio keuangan. Maksud laba. Menurut para hub, yang tinggi punya laba adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Sedangkan pengertian laba situasional, laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya atau biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang dan jasa. Jenis-jenis laba. Laba adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Laba terdiri atas dari beberapa jenis, yaitu yang pertama laba kotor, yaitu selisih antara hasil penjualan dan harga pokok penjualan. Dan yang kedua adalah laba operasional, merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk usaha perusahaan, kecuali ada perubahan besar dalam perekonomiannya. Dan yang ketiga, laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT, atau earning before tax, adalah laba operasional ditambah hasil dan biaya di luar kalkulasi biaya perusahaan. Dan yang terakhir adalah laba setelah pajak atau laba bersih, yaitu laba yang telah dikurangi seluruh pajak yang ada. Pertumbuhan laba. Pengertian pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba per tahun. Indikator perubahan laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak, termasuk efek extraordinary dan discontinued operation. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangi laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Maka rumus yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba adalah laba bersih tahun dikurangi laba bersih tahun T-1 dibagi laba bersih tahun T-1. Rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan. Sehingga dengan rasio keuangan tersebut dapat mengungkapkan kondisi keuangan suatu perusahaan maupun yang telah dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu dan dapat dijadikan alat itu untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan selama periode keuangan tersebut. Fungsi rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan. Yang kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Dan yang kedua, melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Yang keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Dan yang terakhir, acuan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk berkembang. Klasifikasi rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Rasio likuiditas yang digunakan pada penelitian adalah rasio lancar atau current ratio, yaitu membandingkan komponen yang ada pada aktiva lancar dengan pasifa lancar. Ini yang kedua, rasio leverage. Rasio ini juga disebut sebagai rasio yang mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik dan dana yang dipinjam dari kredit perusahaan tersebut. Menurut Barcelona dan Asari, rasio leverage adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Pada rasio leverage ini, rasio yang digunakan adalah debt to asset ratio. Rumus untuk menentunya adalah debt to asset ratio sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Klasifikasi rasio keuangan yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Rasio aktivitas sering juga disebut sebagai rasio efisiensi atau rasio pemanfaatan aktiva. Semakin tinggi rasio tabel, berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Tapi ini penting bagi para direktur dan pemilik perusahaan, tetapi lebih penting lagi bagi para manajemen perusahaan, karena hal ini akan menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh aktiva dalam perusahaan. Rumus rasio aktivitas adalah net sales
di bagian total aset. Yang terakhir, rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan laba yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh oleh perusahaan yang diukur dari nilai aktiva. Rumus untuk menghitungnya adalah net income dibagi total aset. Pengaruh kurang rasio, debt to asset ratio, total asset turnover, dan return on asset terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan tambahan yang terdapat di PEI. Pengaruh kurang rasio terhadap pertumbuhan laba. Uji signifikan parsial variabel kurang rasio secara parsial signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan yang terdapat di PEI. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,205 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima dengan 1 ditolak. Bahwa secara parsial tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan variabel korelasi terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh aset rasio terhadap pertumbuhan laba. Variabel debt to asset ratio secara parsial tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di PEI. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,857 lebih besar dari 0,5 yang artinya hamba diterima dengan 1 terhadap dengan 1 ditolak. Bahwa secara parsial tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai dengan total hutang. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva dunia menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pengaruh total aset turnover terhadap pertumbuhan laba. Variabel total aset turnover secara parsial tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan pertama yang terdapat di PEI. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang ditunjukkan oleh debt to asset ratio tidak diikuti oleh peningkatan perumahan laba. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikan sebesar 0,729 lebih besar dari 0,5 yang artinya amal diterima dan 1 ditolak. Lalu secara parsial tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dan yang terakhir, pengaruh return on asset terhadap pertumbuhan laba. Variabel return on asset secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya amal ditolak dan 1 diterima. Lalu secara parsial, return on asset terpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Return on asset atau ROA menunjukkan seberapa besar laba bersih diperoleh perusahaan dan diukur dari nilai aktiva. Dari rasio ini dapat diketahui bagaimana profitabilitas perusahaan. Kesimpulan, secara parsial, penelitian ini menunjukkan hanya return on asset yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan tambangan yang terdapat di PEI. Sedangkan variabel kurang rasio, debt to asset ratio, dan total asset turnover tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel atau kurang rasio, debt to asset ratio, total asset turnover, dan return on asset berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan yang terdapat di PEI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.